Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, khususnya jamaah Nur, warga Kriya Mandiri yang saya hormati. Malam hari ini sudah ada Ustaz Diki, Ustaz Bani, dan Ustaz Ari. Tadi sebelum sholat taraweh, Ustaz Diki membahas satu hal yang menarik kalau menurut saya. Al-Quran itu petunjuk bagi siapa saja. Jadi siapa saja itu tidak dia beda-bedakan sukunya, kemudian statusnya, pengetahuannya. Bahkan Mas Diki tadi menyebutkan juga termasuk orang yang secara mental kurang waras, nggak sehat. Katakanlah orang gila gitu. Orang gila juga masuk dalam kategori yang bisa menerima petunjuk dari Al-Quran. Nah, menariknya begini, Mas Diki, katanya kan harus dibaca, dipahami, diamalkan. Loh, yang baca Quran nggak bisa gimana? Gimana mau dapat petunjuk? Nah, pengalaman Pak Ari gimana? Pengalaman Pak Ari. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak apa yang disampaikan atau diucapkan Ustaz Diki barusan pada sholat tarawih, saya jadi teringat tadi siang pada saat melaksanakan sholat Jumat, yaitu di masjid Al-Arab, di mana ustadznya adalah Ustadz kita juga, yaitu Ustadz Imam Arda. Ustadz Imam Arda itu menyampaikan sangat jelas sekali kaitannya dengan yang disampaikan tadi Mas, yaitu mengenai itu Al-Quran. Dan barusan juga Pak Tamisi menyinggung bahwa siapa saja, siapapun orangnya, itu sangat membutuhkan Al-Quran. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Al-Quran itu turun langsung dari original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang ditambah-tambahin, tidak ada yang dikurangi. Sehingga dapatlah kita yakini, seyakin-yakinnya bahwa apa yang ada, yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah benar-benar sinar, benar-benar petunjuk yang real, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Tadi di sholat Jumat disampaikan oleh Imam Arda. Pertanyaannya sama dengan barusan ya Pak Tani sampaikan. Ya, kalau yang tidak bisa membaca Al-Quran bagaimana? Ya, ini tadi tentunya Pak Tani langsung menunjuk ke saya. Saya bukan bertanya. Ya, ini saya juga langsung tadi menyimak dari Ustaz Imam Arda, langsung introspeksi diri bahwa tingkatan pemahaman atau tingkatan dalam membaca Al-Quran itu banyak sekali. Ya, kalau kita belajar di sekolah umum ya ada tingkatan dasar, sebelumnya ada pengantar, kemudian tingkatan dasar, kemudian lebih tinggi lagi dan seterusnya. Nah, saya sangat yakin ya bahwa saya masuk dalam istilah anak-anak muda sekarang circle. Saya masuk, tetap saja saya masuk circle itu. Biar itu masih tingkat yang paling dasar, ya, paling pondasi. Circle mendapat petunjuk. Iya, itu. Jadi kalau misalnya ada teman yang kamu kan belum bisa baca Al-Quran, enggak, saya lagi taraf belajar, biarpun dasar akan saja demikian. Sehingga ada satu keyakinan ya bahwa saya masuk dalam lingkaran itu, saya masuk dalam kelompok itu, sehingga saya tidak liar. Gitu. Dan lingkarannya berputar, Pak. Lingkarannya terus. Kalau berputar. Ini juga tergantung dari diri saya juga, apakah enggak, lingkarannya berputar. Berputar naik ya. Kayak lingkarannya sendiri berputar. Berputar betul. Bukan lingkaran yang mati. Oh iya, berputar, tapi dinamis. Berputar. Dinamis. Ya. Iya. Ya. Jadi lingkaran berputar dinamis. Sehingga biarpun saya juga masih sangat merasa bahwa
masih kurang ya dalam belajar Al-Quran. Dan ini pun juga saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Diki. Terus terang Pak, saya bisa belajar Al-Quran, membaca dia itu sangat terbata-bata. Sekarang pun juga masih sangat minim. Itu berkat Ustaz Diki. Mantap, kawan-kawan sekalian. Terima kasih Mas Diki. Pak Ari adalah contoh orang mengaku beriman, mengaku Islam, pada mulanya tidak bisa baca Al-Quran. Justru baru bisa baca Al-Quran setelah tua, dan itu belajar sama Ustadz Diki. Sekarang beliau memberanikan diri mengatakan sudah masuk circle lingkaran orang yang bakal mendapatkan petunjuk Al-Quran. Meskipun kata Pak Ari, dia dapat di pinggir-pinggirnya saja, tapi karena circle-nya muter terus, ini katut. Ya. Jadi katut. Paling tidak kalau dia itu berdebu, maka debunya nempel di badan, gitu kan? Sentripetal. Sentripetal. Nah, gimana Pak Bani? Sifat circle itu atau pengalaman Pak Bani sendiri bagaimana? Ya, Tapi sama. Pak Bani sejak kecil sudah bisa baca Quran. Saya jadi saya itu sejak SD dan surah-surah yang saya sekarang bisa itu dari dulu memang. Cuman liar Pak. Lihat gimana? Liar itu artinya hafalan. Hafal. Nah, Hafal tapi bisa baca nggak? ya itu Belum tadi, tentu. belum tentu. Belum tentu. Hafal. Hafal tapi belum tentu baca. Sehingga untuk memperbaiki itu kan agak susah. Beda dengan Pak Ari, Ya. ya kan? Pak Ari langsung kena gitu kan? Ya, ibarat pom bensin. Dia dari nol. Nah, dari Ya, nol, ya. dari nol. Kalau saya kan artinya udah kesalahannya terlalu lama gitu. Kadung keliru. Kadung keliru gitu. Terlalu lama gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah ya. Terus belajar terus ya, sedikit demi sedikit bisa. Jadi kan emang benar Mas Diki, Al-Quran kan dari nas untuk seluruh umat manusia, betul. Kan memang tadi harus dibaca, dipahami, sebenarnya ada 4. Dibaca, dihafal, dipahami, diamalkan. Sebenarnya ada 4. Nah, saya dulu dihafal, Ya. nggak dipahami, Ya. apalagi diamalkan kan. Beda dengan Ibnu enggak siapa Umar bin Khattab itu kalau baca Al-Quran satu surat itu kalau belum diamalkan belum pindah. Jadi sampai tingkat keempat ini ya. Sampai keempat baru pindah lagi. Kalau kita kan enggak. Tapi alhamdulillah, jangankan begitu, mendengarkan aja kan dapat pahala. Baca terbata-bata 2 kali lipat dari yang baca. Artinya apa? Supaya kita terus gitu kan. Artinya harus benar-benar harus dibaca, harus dihafal, harus dihayat. Masalahnya begini Pak Bani, Ustadz Diki itu mencerahkan Al-Quran itu petunjuk. Bapak sudah merasakan mendapat petunjuk apa belum? Atau Pak Ari juga tadi sudah mendapatkan petunjuk apa belum? Apa enggak justru habis waktu dari hanya belajar membaca, habis waktu hanya belajar memahami, habis waktu hanya latihan mengamalkan, petunjuknya enggak dapat. Itu tuh Pak. Ke Pak Bani dulu masih. Gimana Pak Bani? Ya memang petunjuk itu kan tidak langsung ya, artinya tidak langsung, tapi dari perasaan. Dari perasaan. Saya pernah suatu saat gitu kan, ada acara rapat gitu kan, tapi karena kita yakin pas waktu sholat waktu itu, jadi saya sholat dulu, nggak apa-apa rapat terlambat tuh terlambat. Karena kita yakin gitu kan, kita harus mendahulukan itu. Alhamdulillah tertunda. Ya apa?
Jadi rapat tertunda karena yakin, Kalau yakin kita akan ke sholat harus tepat waktu kan. yakin karena dia seharusnya mau sholat. Ya. Ya gitu, Mas Diki. Itu kan salah satu juga kan. Ya. Itu kan. Mas Diki. Jadi persoalannya itu satu, gitu kan ya. Petunjuk bagaimana bagi orang yang tidak bisa baca. Emangnya zaman Rasulullah semua sahabat bisa baca. Satu, kedua, Quran itu kan untuk petunjuk. Petunjuk itu apa? Sebetulnya kan balik lagi ke sana, gitu kan ya. Gimana Mas Diki dalam praktek sehari-harinya ini, gitu maksudnya? Pertama, definisi petunjuk ya. Banyak ulama mengatakan bahwa hidayah atau petunjuk itu al-irsyad wa taufiq. Al-irsyad itu apa ya? Petunjuk juga, wa taufiq Kecerdasan, ya. Al-irsyad itu ada dorongan diri, bisa mengerti, Kemudian wa taufiq. atau Taufik itu juga Allah menyetujui, merestui kita melakukan irsyad itu tadi, melakukan petunjuk, melakukan ketaatan, dalam hal ini ketaatan. Jadi ketika misalnya orang yang tidak pernah sholat sehingga jadi sholat, itu ada irsyad di sana, ada cahaya yang menuntut dia untuk kembali kepada itu sudah petunjuk. itu sudah petunjuk. Sebelumnya nggak mau belajar membaca Al-Quran, lalu belajar membaca, itu udah petunjuk. Itu juga. Jadi prosesnya itu juga petunjuk. Iya. Nah sekarang misalnya Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Bagaimana dia bisa mendapatkan petunjuk kalau tidak bisa membaca Al-Quran dengan itu tadi. Al-Quran itu bisa dibaca, bisa juga dibacakan. Nah, dibacakan, Iya, mendengar, jadi dia mendengar. ngerungoke. Ketika kita ikut pengajian, berarti itu kita seolah-olah membaca juga, cuman membacanya tidak secara langsung, tapi dibacakan. Itu yang disebut dalam akhir surat Al-Anfal, wa idza quri'al Al-Anfal apa Al-A'raf sih. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau dibacakan Al-Qur'an berarti dijelaskan. Kemudian apa tuh namanya? Ya itu juga dikupas, ada salah seorang guru yang mengupas tentang Al-Quran. Itu juga sebenarnya hakikatnya kita membaca. Tidak harus kita yang mengupasnya, Iya. menerjemahkannya, menafsirkannya, enggak. Ngerungoke saja, mendengar ceramah saja, itu Pada hakikatnya kita membaca. Iya, gitu kan ya. Bahkan Mas Diki, gitu kan ya. Petunjuk itu ditemukan juga, mungkin diperoleh juga, benar nggak ya? Orang nggak bisa baca, orang nggak juga Islam begitu, tapi dia yakin kalau situ sakit, itu ayat Al-Quran itu digunting, direndam ke dalam cangkir, masukkan ke dalam air, tinggalkan 1 malam, nanti diminum bisa sembuh. Ya kayak gitu tuh gimana Mas Diki? Itu salah satu faedahnya. Banyak sekian banyak faedah Al-Quran itu mungkin salah satunya, karena memang Al-Quran itu fihi syifa'un linnas juga, Fihi syifa'un linnas, obat bagi semua manusia. Ibarat itu obat untuk badannya, untuk jasmaninya atau rohaninya. Iya. Itu sih saya pahami seperti itu. Ya, jadi artinya pengertian petunjuk itu tuh luas banget. Tetapi petunjuk yang paling berharga itu tadi yang Mas Diki katakan. Petunjuk apa itu? Petunjuk agama, mengenal Allah. Jadi bantuan dari Allah dengan Al-Quran itu sampai kepada dari yang minum air rendaman ayat Al-Quran, ya, sampai kepada mengenal Allah. Jadi spektrumnya luas sekali pengertian petunjuk itu. Kira-kira gitu kan. Gimana menurut Pak dalam pengalaman? Ya, mungkin di dalam pengalaman kegiatan kehidupan sehari-hari saya langsung saja ambil satu contoh. Ketika saya itu menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat, bisa macam-macam itu penyebabnya. Ketika saya itu lupa, itu situasi yang sulit dan situasi yang berat itu
itu akan menjadi semakin parah gitu. Bahkan menjurut pada situasi ketakutan, bahkan panik ya, dari tingkat tertingginya gitu. Ketika ada orang atau mungkin tiba-tiba dari diri saya tuh langsung ingat, yang selalu saya ingat itu adalah kun fayakun. Apa yang akan terjadi terjadilah. Karena itu bukan kuasa manusia, itu kuasa Allah. Nah, ketika saya balik ke itu, itu tingkat ketakutan, tingkat kekhawatiran itu langsung menurun. Ketika saya merasakan itu, saya fokus aja ke situ. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dari. Karena kuasa itu kuasa Allah dan kuasa manusia. Begitu Pak. Jadi yang saya rasakan di kehidupan saya sering sekali dalam kondisi seperti itu, terutama pada saat sakit dulu. Itu saya kembalikan saja. Iya. Seperti itu contoh saja. Petunjuk Allah itu juga turun diberikan pada hambanya ke dalam berbagai bentuk. Ya. Nggak ingat, gelisah. Pas ingat, belum baca Quran itu, belum mempelajari Al-Quran. Kira-kira baru ingat saja. Belum juga ingat sama Quran, ingatnya sama orang yang baca Quran, orang yang sering baca Quran, umpamanya ustaz, kiai gitu kan ya, ingat Mas Diki gitu kan ya, karena ustaz kita nggak bisa baca Quran. Nah dari sana saja Allah sudah bisa memberikan petunjuk. Jadi ada Mas Diki kesimpulan bagus banget menurut saya, dan ini kita perlu catat. Al-Quran itu bukan buku seperti buku-buku biasa itu. Dia itu mukjizat. Ya. Yang nulis bukan manusia, bukan juga Nabi, bukan Rasulullah Muhammad. Yang bikin Allah. Sehingga cara memahami Al-Quran atau buku Al-Quran atau mushaf itu berbeda dengan memahami buku-buku pada umumnya. Betul nggak Mas Diki? Gimana kaitannya dengan Al-Quran sebagai mukjizat itu tadi? Karena Al-Quran itu kan mukjizat bagi Nabi Muhammad, bahkan mukjizat teragung dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad. Karena itu juga kalamu, jadi bukan buatan, itu kalamu, ucapan Allah. Yang kemudian pada berikutnya itu dibukukan, dan itu pun setelah masa-masa Utsman bin Affan kan, ya, jadi tidak pernah terlintas oleh Nabi mungkin Al-Quran itu dibukukan seperti sekarang. Iya. Kenapa dibukukan? Karena untuk mempermudah juga gitu. Iya. Bukan berarti Al-Quran itu buku sendiri, tapi memang itu untuk mempermudah dibukukan itu. Iya. Jadi zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar itu belum ada pembukuan Al-Quran. Paling zaman Abu Bakar baru ada pengumpulan, dikumpulin gitu kan. Iya. Nah itu. Ya, jadi rugilah kawan-kawan sekalian, terutama pada bulan suci Ramadan, kalau kita tidak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mendekatkan diri dengan Al-Quran itu bukan berarti mendekatkan diri dengan buku, tapi mendekatkan diri dengan kalamullah, dengan wahyu-wahyu, dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga Pak bisa merasakan mukjizat Al-Quran ini. Ya. Mukjizatnya kalau kita baca buku mungkin ada bosannya. Ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran mau berapa kali khotam tuh gak bakal pernah ada bosannya. Itu juga salah satu mukjizat kata itu unik banget. Ya. Pak Bani suka ngomong, kalau baca sebentar nanti kita bosan, malas. Tapi ketika kita berulang, hari ini 1 juz, besok 2 juz, itu semakin lama semakin enak. Jadi kawan-kawan sekalian, pesan dari ngobrol kita pada malam hari ini tidak lain adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Besok-besok kita sambung lagi pembicaraan tentang Al-Quran ini, karena selama bulan Ramadan tema yang paling istimewa itu adalah Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.